Shalom semuanya. Salam Natal dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kali kedua saya memberikan kesaksian di komunitas ngopi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau waktunya boleh ditambah 5 menit, saya minta istri saya untuk memberikan kesaksian. Oke. Lanjut Pak. Lanjut. Halo sayang. Dijemput Pak. Li. Yes. Kita dong langsung aja. Kalau diminta nanti repot katanya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat Natal ya. Biar berkat Natal kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Ya, saya perkenalkan, nama saya Lili, suami saya Pak Iwan Sawang. Ya, saya bersyukur pada malam hari ini bila berkumpul dengan saudara-saudara kami semua di tempat ini. Saya adalah dari ibu 2 orang anak. Saya bercerita bahwa saya tuh mengenal Tuhan itu sungguh anugerah ya. Tuhan itu baik telah memilih saya untuk menjadi anaknya. Saya ceritakan kesaksian saya, hidup saya. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan ya, belum mengenal Tuhan sama sekali. Saya nggak tahu, cuman waktu itu sekolah kecil memang sekolah di Katolik, tapi sesudah di SMA saya sekolah di Buddha. Tapi waktu saya menikah, kira-kira pernikahan saya umur berusia 10 tahun itu, dia juga belum ada agama, saya juga nggak ada agama, cuma hanya di KTP. Waktu pernikahan 10 tahun itu timbul suatu masalah di dalam keluarga saya. Waktu 10 tahun pernikahan, dimana waktu 10 tahun itu, di bawah 10 tahun itu hidupnya enjoy aja, maksudnya nggak ada masalah lah. Waktu suami saya ya, sering keluar malam, sering ke diskotik gitu ya. Dari diskotik itu dia kenal obat-obatan, kenal judi bola kan kadang-kadang tuh di highlight kan suka ada disiarin bola siaran langsung, jadi dia ke situ suka taruhan bola gitu. Dari situ juga dia kenal namanya perempuan gitu. Waktu saya juga pernah diajak gitu ya, kita pergi nih suami istri semua. Tapi waktu pergi suami istri, teman saya bilang udahlah kamu ikut aja, nanti kita temenin suami kita supaya suami kita nggak diganding cewek lain gitu. Ya saya pikir oke juga ya, pendapatnya bagus gitu ya, saya ikut gitu loh. Waktu saya ikut, itu saya diajak waktu itu cuma malam minggu gitu, diajakkan malam weekend gitu. Waktu saya pikir waktu tadi diskotik Highlight itu, waktu sedang pada kita juga makan inek ya, estasi ya, kita tripping gitu ya. Istri kumpul di sini gitu, istri mah di meja duduk diem gitu, suami tuh jalan-jalan di Highlight, cuci mata, shopping gitu. Suatu saat suami saya kemana kok ngilang terus gitu ya. Akhirnya saya ngikutin, barang saya ngikutin itu, ternyata dia di pojokan sama cewek peluk-peluk. Dari situ saya kayaknya, dari situ saya hancur hati saya ya, saya nggak bisa terima, pokoknya saya nggak bisa terima gitu. Udah gitu saya nggak bisa terima, udah gitu akhirnya dari situ akal balik saya ya, kenal Tuhan gitu. Dari itu saya pergi sama dia, diajak kira-kira 1 tahun. Waktu itu dia janji ya saya nggak akan dengan perempuan itu lagi. Ternyata perjanjian itu hanya mulut, teman dia terus akan laksanakan. Dia waktu itu dengan perempuan itu kalau nggak salah 5 tahun setengah. Waktu saya kenal, udah kejebak sama saya ketemu gitu, itu setahun. Udah gitu dia masih berlanjut sampai 4 tahunan lebih gitu. Ternyata waktu itu akal balik saya kenal Tuhan. Waktu itu saya belum tahu Tuhan, tapi saya dengan kuasa kegelapan saya pergi ke dukun, kalau nggak salah 8 dukun, saya pergi kemana-mana, sampai dukun Bangkok, kemanapun saya ikut. Karena teman-teman bilang gini, suami kamu didukunin loh, kata cewek itu, kamu harus cari dukun yang hebat lagi, yang dahsyat lagi katanya. Akhirnya dari situ saya cari dukun gitu, sampai istilah tuh saya obatin dia dengan kuasa-kuasa kegelapan. Semua saya obatin, dari kopinya, rokok, semua saya obatin gitu. Saya pikir salah satu motivasi saya supaya dia kembali sama kita gitu ya. Ternyata dia nggak pernah
nggak pulang gitu, nggak pulang. Jadi hidupnya makin kacau. Rumah tangga ribut terus dari pagi sampai malam sampai pagi ribut terus, nggak ada apa. Anak saya kepahitan. Anak saya 2 ya, sampai tiap hari kayak di kamar gitu, pulang sekolah di kamar, ngurung di kamar gitu ya. Itu waktu anak saya umur 10 tahun sama 8 tahun gitu ya. Akhirnya suatu saat saya udah putus asa gitu ya. Itu saya 7 tahun kalau nggak salah ya saudara-saudara ya. Masalah ini saya dengan suami tuh tengkar terus, udah gitu udah hidup dengan kekuatan saya sendiri, kekuatan orang lain, dengan hawa nafsu kita. Itu 7 tahun. Tapi waktu saya 7 tahun itu, saya waktu itu kena ada karyawan toko saya bilang gini, udahlah kamu ikut saya ke gereja aja, katanya gitu, ke gereja daripada kamu tuh stres gitu. Saya pikir ya udahlah, nggak mau udah, saya seperti taruh di dalam gentong yang dalam, nggak ada pengharapan gitu. Akhirnya saya ikut ke gereja. Untuk ke gereja dipanggil altar-call, suruh siapa yang mau didoakan, saya maju gitu. Ternyata waktu saya maju itu saya ditupang tangan, saya jatuh, saya nangis gitu. Saya mengalami suatu kelegaan, suatu kelepasan, suatu dapat lawatan dari Tuhan gitu. Suatu beban saya tuh kayaknya hilang begitu saja gitu. Maksudnya saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Dari situ saya jatuh cinta sama Tuhan. Dan jatuh cinta sama Tuhan, saya terus setiap hari cari Tuhan gitu. Seminggu bisa 3-4 kali gitu saya persekutuan ke gereja gitu ya. Udah gitu suatu saat saya dalam proses itu terus sama Tuhan, akhirnya saya semakin dekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Semua perbuatan yang dulu saya tinggalkan, saya tetap lahir baru, ciptaan baru gitu, benar-benar lahir baru, ciptaan baru. Saya mengalami kasih Tuhan, saya mengalami kelegaan, kelepasan, damai. Dari situ saya bisa mengampuni suami saya. Waktu itu saya nggak bisa mengampuni suami saya sampai berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus ampuni suami kamu. Kalau kamu nggak ampuni, saya nggak akan ampuni kamu. Dari situ saya mengampuni dia. Dengan ampuni dia, saya tiap hari berdoa, Tuhan saya minta 1 jiwa. Saya minta 1 jiwa dia diselamatkan. Jangan sampai dia binasa Tuhan. Kalau dia sampai nggak ada, dia larinya kemana Tuhan, saya bilang. 1 jiwa dia bilang. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, minta bertobat supaya suami kita baik, begini-begini. Tapi saya mintanya hanya 1 jiwa, Tuhan selamatkan dia. Itu doa saya didengar sama Tuhan. Saya berdoa selama 3,5 tahun. Akhirnya Tuhan dengar. Dari situ suami saya dijamah Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang dari dulu hobinya dulu ya rokok 5 bungkus, bacanya koran bola, tiap hari pergi dugem, nggak pernah pulang. Dari situ udah kenal Tuhan, dijamah Tuhan, semua hilang. Cewek yang udah 5 tahun ditinggalin gitu aja. Cewek cuma cari-cari ke rumah, telepon, iya gua nggak mau, lu sih kangen tapi gue takut, dibilang. Jadi dilepas semuanya, putus semuanya. Sampai sekarang Tuhan panggil dia. Shalom. Hari ini saya boleh berdiri di hadapan kalian semua karena ada yang berdoa, karena ada yang bayar harga untuk saya. Istri saya bersama dengan teman-teman komselnya, mereka berdoa, itu Tuhan bekerja. Kenapa Tuhan bekerja dan melawat saya? Saya berjumpa dengan Tuhan bukan di gereja. Saya kemundur ya, AC dingin. Saya berjumpa dengan Tuhan di diskotik. Ketika saya lagi tripping, lagi on kencang. Tiba-tiba saya mendengar di diskotik ada suara orang berdoa, Bapa kami. Ya, saya mendengar di diskotik ada suara orang banyak berdoa, Bapa kami, diiringi oleh suara house musik yang hingar-bingar. Saya kaget, lagi tripping kok suasananya mendadak berubah. Dan saya mulai memperhatikan teman-teman saya yang juga datang ke diskotik bersama-sama dengan saya. Saya mengamati mereka, apakah mereka juga mendengar ada orang banyak berdoa di diskotik. Dan setelah bubar, saya tanya sama mereka, lo dengar nggak suara orang berdoa? Mereka berkata, lu gila Wan, ada orang berdoa di diskotik. Dan sejak hari itu saya tidak mendapatkan solusi dari teman-teman,
tapi justru bahan olok-olok mereka dan tertawaan mereka. Dan sejak hari itu saya tidak pernah mau lagi menceritakan kepada mereka hal-hal supranatural yang saya alami, karena menurut saya percuma, hanya akan dijadikan bahan tertawaan dan lelucon saja. Kenapa saya bisa dilawat Tuhan di diskotik? Karena memang sudah tidak bisa lagi diomongin. Di keluarga tidak bisa lagi diomongin. Mertua datang saya usir. Jadi memang sudah kacau banget hidupnya. Itu terjadi 1 tahun menjelang pertobatan saya. Dan setiap kali saya ke diskotik, saya mendengar di diskotik ada suara orang banyak berdoa, diiringi oleh suara house musik yang hingar-bingar. Saya berpikir di diskotik ini nggak enak, saya pindah ke diskotik yang lain. Di diskotik itu sudah saya mendengar suara orang banyak berdoa. Saya berpikir ini nggak enak, saya pindah ke Mile. Saya juga mendengar suara orang banyak berdoa. Suara itu terus mengejar saya kemanapun saya lari dan menghindar. Sampai akhirnya, karena saya nggak punya komunitas orang Kristen, saya ceritakan kepada istri saya, tapi istri saya juga petobat baru. Tidak banyak solusi yang bisa diberikan kepada saya. Istri saya hanya berkata, kamu ikut saya aja ke gereja. Saya ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Saya ikut dia akhirnya ke gereja. Dan hari itu ada perjamuan kudus. Dan saya tanya sama dia, boleh nggak gue ikut ambil? Dia berkata, kalau kamu percaya ambil aja. Saya ambil, saya makan, selesai pulang gereja, teman telepon lagi, waduh, gue ada di diskotik nih, di Sydney. Banyak sini muka-muka Sydney ya. Stadium Pak, stadium. Stadium ya, kalau stadium saya ketemu Pak Kiki suka nongkrong sana tuh. Jadi ini yang terjadi. Ada sana teman datangnya dia bilang gue punya barang bagus. Datang. Ketika on kencang, bukan lagi suasana yang nyaman, tapi roh jahat berdatangan. Kenapa? Karena saya mencampur perjamuan kudus dengan etasi. Saya nggak mengerti, tapi itu yang terjadi ketika saya mencampur. Saat ketika on kencang itu saya melihat, saya nggak bisa melihat, mata merem, tapi saya mendengar roh jahat berdatangan mengelilingi saya dan mulai mengajak saya bicara. Suara itu audible, karena memang saya juga sudah paranoid, udah parah banget. Saya sudah mulai mendengar suara-suara orang bicara seperti orang gila. Saya bisa tertawa sendiri, saya bisa ngamuk sendiri, saya bisa banting-banting barang sendiri. Di mana saya mendengar suara itu bicara, saya bisa buang barang, lempar barang ke sana. Sudah parah banget. Dan di diskotik itu saya mendengar suara roh jahat itu mulai menawarkan kepada saya kode buntut. Karena hari Minggu tokel ya. Juga menawarkan kepada saya skor bola. Dan juga menawarkan kepada saya ya hal-hal yang negatif lah. Tapi ada satu suara yang berkata, dengar dan jangan bicara. Suara ini sering bicara dengan saya. Tapi saya nggak mengerti kalau Tuhan bisa bicara. Suara ini sering setiap kali saya pulang tripping, masih dalam keadaan on kencang, suara ini sering berkata, stop, jangan pergi lagi. Tapi setiap kali saya lihat gambar-gambar Yesus yang ada di rumah saya, dalam keadaan on kencang, gambar itu saya balik. Saya nggak mau lihat mukanya. Karena sejak istri saya bertobat, di rumah itu penuh dengan gambar Yesus. Di kamar ada, ruang tamu ada. Jadi setiap kali on kencang, saya lihat muka dia, saya balikin wajahnya. Saya nggak mau lihat wajahnya. Tapi ketika kesadaran sudah muncul, ketika obat sudah mulai drop, saya balik lagi, saya mau lihat dia. Dan saya nggak tahu kenapa setiap kali saya pulang dalam keadaan on kencang, saya mendengar ada kuasa kegelapan yang menyerang saya. Setelah saya bertobat, saya tahu ada banyak barang-barang milik pribadi saya yang dibawa ke dukun oleh istri saya. Celana dalam juga dibawa ke dukun. Koki saya juga dibawa ke dukun. Jadi semuanya dia ke dukun. Jadi saya bingung, kenapa ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Saya tidak mengenal Kristus, Tuhan
itu secara benar. Tapi setiap kali saya mengalami tekanan dan serangan seperti itu, saya peluk gambar Yesus. Itu yang terjadi. Saya kembali ke perjamuan kudus setelah roh-roh jahat itu mulai berdatangan mengelilingi saya. Saat itu saya nggak tambah lagi. Biasanya saya tidak pernah izinkan obat yang saya minum itu drop. Meskipun saya pulang sampai ke rumah, misalnya berangkat dari rumah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, pulang Senin jam 2 pagi masih tetap dalam keadaan on kencang. Saya tidak pernah mengizinkan obat yang saya minum itu drop. Saya selalu mainnya ada satu etasi yang saya emot di mulut. Itu saya selalu dibawa terbang terus. Ini yang membuat saya makin lama makin gila kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan. Dan saya bersyukur hari itu roh jahat datang, saya tidak lagi menambah etasi yang biasa saya pakai. Sampai obat itu drop, saya pulang. Dan seperti biasa taruhan bola, selesai taruhan bola sudah jam 1, saya pikir saya mau tidur. Dan setiap kali saya membaringkan badan saya di sofa dalam keadaan mata yang terpejam, ada yang nampar, ada yang nabokin, ada yang barang yang ditimpakan ke badan saya. Gak lama lagi roh jahat mulai berdatangan. Dan suasana itu sangat mencekam dan sangat menakutkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu ada sesuatu yang salah. Saya sedang berurusan dengan kuasa-kuasa yang saya nggak mengerti, tapi saya sadar itu. Dan saya mencoba untuk mengintip siapa yang menempelin saya, siapa yang menampar saya. Tapi karena memang sudah terlalu ngantuk, setiap kali mata terpejam dikaplokin. Akhirnya saya saya bangunkan istri saya bangunkan anak-anak saya minta mereka berdoa untuk saya. Saat mereka berdoa, saya berlutut, saya menangis, saya minta ampun kepada Tuhan, karena saya nggak tahu harus lakukan apa. Selesai mereka berdoa, ya sudah, saya pikir sudah selesai, suruh mereka tidur. Saya coba juga mau tidur, tapi setiap kali mata terpejam, ada yang tampar, ada barang yang dihempaskan, dilemparkan ke tubuh saya. Saya bangunkan lagi istri saya bilang ada yang nampar. Hanya saya merasakan, istri tidak. Dia berkata, kamu aja ke kamar anak kamu, ambil Walkman, ambil kaset pujian penyembahan, dengarkan. Saya ambil, saya dengarkan, saya bisa tidur setengah jam. Begitu kasetnya habis, ditabok lagi. Oh, ini yang terjadi. 3 hari 3 malam tidak dikasih tidur sama Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, cara kerja Tuhan itu tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Setelah proses 3 hari ini berlalu, saya yang setiap hari merokok 5,5 bungkus atau 110 batang Marlboro, plus campur-campur lah, ada di Samsul katanya jiwa sampai surga segala macam, itu hilang semua. Dan juga setiap hari yang keluar malam, bahkan jarang pulang, juga mulai hari itu berhenti total. Dan hubungan saya dengan perempuan yang cem-ceman saya lah, yang pernah dekat dengan saya lah, yang jalan dengan saya 5,5 tahun, juga hari itu putus. Dia masih telepon, berkata, Wan, ketemu, kangen. Saya bilang, kamu kangen, saya takut. Saya takut ditabokin lagi. Nah, sejak hari itu Tuhan mulai mengajar saya. Nah, saya mulai banyak membaca firman Tuhan. Yang dulunya koran bola, sekarang baca firman Tuhan. Saya juga nggak mengerti, pagi, sore, malam baca firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan percayakan kepada saya dan juga tim, dan juga bersama dengan Pak Kiki, kami mengembalakan 2 gereja yang ada di Pantai Indah, di Pluit dekat rumah Pak Kiki, satu lagi di Taman Surya. Semua ini karena kasih karunia Allah, bukan hebat, bukan kuat. Saya juga nggak mengerti hari ini kok bisa jadi hamba Tuhan, menjadi pelayannya. Tapi saya bersyukur hari ini saya melihat jiwa-jiwa yang kami gembalakan
85% sama backgroundnya seperti saya. Sehingga ketika mereka datang sharing dengan kami, dunianya sama. Mereka tidak malu, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa beradaptasi karena dunianya sama. Kami sama-sama tahu yang namanya ekstasi. Kami tahu sama-sama yang namanya perempuan malam dan diskotik. Terima kasih, ini kesaksian saya bersama dengan istri. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya mau katakan kita adalah umat pilihan. Amin. Nah, Dia telah memilih kita, dan hari ini kita ada di tempat ini karena Dia yang memilih kita. Amin. Teruslah berpegang kepada Dia dan jangan pernah tinggalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati.